Petualangan kami di hulu Sungai Kapuas masih berlanjut. Ayo ikut saya main ke pasar kota Putu Sibau, kita lihat bagaimana ikan yang dihasilkan Sungai Kapuas. Sungai Kapuas terletak di Kalimantan Barat, panjang sungainya sekitar 1.143 km. Sungai yang dinobatkan sebagai sungai terpanjang di Indonesia ini memiliki 700 jenis ikan air tawar. Menurut data yang kami dapat, potensi ikannya sekitar 2 juta ton. Ini dia salah satu lapak penjual ikan di pasar ini. Ayo kita intip sejenak. Ikan sungai semua nih Bu ya? Iya, sungai semua. Ada mirip bandeng? Ada ini kan, kalau dari sananya ikan bandeng, kalau di sini ikan tukan. Ikan tukan? Ah, Itu mirip bandeng ya? Tapi ini Ikan- sungai Bu? Di ikan sungai. Banyak lah. Tapi ini ikan-ikannya setiap hari ada Bu ya? Macam-macam gini? Tiap hari ada terus ikan. Ada terus ya? Ada. Bang, nih ikannya rame banget ya? Ya kalau misalnya dalam keadaan musim kemarau ya masyarakat panen ikannya banyak. Kayak gini lah ya ikannya. Nih salah satu bukti nih kalau misalnya di Putu Sibau, Sungai Putu Sibau memang rame banget ikannya. Gila, dan beberapa dari ikan ini jadi target kita mancing Bang ya? Ya. Kami pun bertandang ke sebuah kampung yang dinamakan Desa Teluk Haur. Di wilayah desa ini terdapat beberapa danau lindung. Kira-kira seperti apa ya keadaan danau yang dikelola swadaya oleh desa ini? Hari ini saya lagi di Desa Teluk Haur nih di Kalimantan Barat. Saya rencananya mau mancing di Danau Lindung. Jadi ini danau nggak pernah dipancing sama sekali. Mau tahu gimana cara ngelestarinnya? Nanti saya jelasin di danaunya. Dari desa yang terletak di tepian Sungai Kapuas, kami masih harus jalan kaki ke danau yang terletak di belakang desa. Jaraknya kira-kira 1 km dari desa. Lumayan. Ya, hitung-hitung pemanasan dan olahraga pagi. Di tepi danau, bapak-bapak dari kelompok pengawas masyarakat pengawas atau Pokmaswas Danau telah siap menunggu. Beberapa perahu telah disiapkan untuk kami memancing. Mereka sungguh antusias ingin mengenalkan danau lindung ini kepada kami. Tak terlalu luas danau ini, saat kami datang kira-kira hanya sekitar 5 kali lapangan sepak bola. Ini merupakan kondisi paling surut. Di musim hujan, sungai besar Kapuas meluap hingga alirannya masuk mencapai danau ini. Nih, Danau Lindung ini ada beberapa wilayah nih. Jadi kayak ini sekarang nih yang kita lewati nih zona bebas namanya. Jadi di sini warganya masih bisa cari ikan pakai pukat atau jaring. Tapi nggak boleh di pinggir karena alasannya kalau misalnya di pinggir ikan tuh biasanya banyak di pinggir. Jadi kalau misalnya ngejaringnya di pinggir ikan banyak sekali yang tertangkap. Jadi kalau misalnya di tengah jadi nggak terlalu banyak yang tertangkap. Jadi ikan masih banyak di sini. Nah kalau misalnya nanti kita mau jalan ke zona lindungnya nih, jadi benar-benar nggak boleh ada kegiatan di dalamnya. Dan kita udah diizinin untuk masuk ke dalam sana untuk coba ikannya, untuk ngetes. Tapi syaratnya tetap kita harus rilis ikan, nggak boleh dibawa pulang. Karena di sini katanya ada steketnya juga, ada tomannya juga, ada arwananya juga. Jadi saya mau coba pakai froggy dulu, jadi pakai umpan yang di atas air, top water. Karena biasanya toman nih, karena kita nggak tahu juga sih, karena ini danau ini nggak pernah dipancing orang sama sekali karena danau lindung. Jadi semua umpan mau saya coba. Saya mau coba pakai top water dulu. Di depan saya nih Bang J pakai yang nyelam. Nggak tahu teman-teman yang lain nggak tahu, tapi saya mau coba top water. Mau pakai froggy dulu. Kami mulai memancing menerapkan teknik casting. Umpan-umpan tiruan kami hujamkan ke titik-titik potensial sambaran di tepi danau. Sebenarnya di waktu pagi seperti ini adalah salah satu waktu ikan sedang agresif mencari makan. Tapi rupanya kami belum juga dapat sambaran ikan.
Kami terus berpindah tempat ke beberapa lokasi. Nih batasnya nih. Kelihatan juga perbedaannya antara danau lindung sama yang semi lindung. Jadi kalau misalnya yang danau lindung ini bener bersih nih, nggak ada jaring sama sekali karena emang nggak boleh dipancing, nggak boleh pasang jaring ya Pak. Iya, iya. Nah, pokoknya nggak boleh ada kegiatan lah ya Pak ya, kegiatan memancing ataupun ngambil ikan. Tapi kalau yang di semi tadi terlihat kan banyak jaring, banyak ini kayak Bapak nih lagi dapat ikan apa Pak? Hewan. Dewan. Dari jam berapa Pak? Jaring. Jam 4 sore kayaknya. Jam segini baru selesai. Bukan. Ini kan di tengah sore. Ikan apa tuh? Ikan sore, pagi ini. Ini hasilnya nih, kalau misalnya emang kita ngejaga ekosistemnya, hasilnya juga buat kita juga. Jadi di sini nggak ada racun ya Pak, nggak ada strum. Iya, betul. Cuman sekedar mancing dan jaring aja, lihat hasilnya. Wih, mantap. Ada lais juga Pak ya. Bapak nih, salah satunya dimanfaatkan zona yang semi lindung. Jadi carikan di sini Pak ya. Heeh. Ya, buat sehari-hari. Kalau enggak ada danau lindung kemungkinan pertahanannya 1 tahun 2 tahun mungkin kemungkinan. Kalau ada danau lindung kan 1 tahun kan ada tabungan. Nah, sekali kalau udah banjir ikan berjalan, ada terus. Enggak kosong. Kosong. Kita contohlah dengan sungai-sungai yang kecil. Iya. Kalau enggak lindung kan habis. Nah, contoh nih, kayak di sini, kayak di daerah sini, punya tabungan buat daerahnya sendiri, punya tabungan juga buat warganya sendiri. Di lain perahu, Janvo berhasil dapat sambaran ikan. Seekor ikan pian ia dapat. Ikan ini masih berkeluarga dekat dengan ikan gabus. Bentuknya pun sedikit mirip. Tiba-tiba saja sebuah sambaran kuat menghampiri saya. Strike! Tenaga tarikannya sungguh kuat. Begitu menyambar umpan, ikan langsung bergerak menghujam ke dasar danau. Ya, Mas. Ke bawah perahu Pak. Tali pancing kami malah saling terkait. Saya sempat khawatir ikan akan lepas. Setelah berhasil terurai, perlawanan saya lanjutkan. DNA tenaga ikan masih sangat kuat. Ya, tawannya gede banget. Sejurus kemudian, ikan berhasil saya buat menyerah. Tapi hal yang tak kami inginkan terjadi. Kail menancap di tangan Wijaya. Aduh, nggak ada tang ya? Baik, Kena tangan nih Bang J nih. Bang J, nggak apa-apa dicopot Bang J. bajunya Tenang. tenang aja gitu. Jaga ikannya dulu, jaga ikannya, Pak. Masuk ke tangan ya Bang? Bapak lep nih, Kak. Tangannya mana sana? Kail masuk cukup dalam menghujam daging tangan Wijaya. Kami harus berhati-hati menanganinya karena terletak di pembuluh darah di tempat kail menancap. Ini di Nih kita nggak ada salah nih, kita nggak bawa jaring.
Jadi tadi Bang J mau nyelamatin ikannya, ternyata malah kena hook. Aduh, kacau. Ini mau minta tolong teman buat dicabutin. Bang Jo, teman Bang Jepi. Mantap nih, ini salah satu penghuni Danau Lindung Teluk Awur nih. Mantap banget, besar banget tomannya, gile. Dan dia mainnya ternyata nggak di pinggir, di tengah. Kita dari tadi mancing-mancing di pinggir nggak dapet, kita di tengah. Inilah hasilnya nih. Toman besar banget. Lihat giginya. Oke, ini warnanya ini udah cantik banget nih. Udah ada warna ungu-ungunya. Udah keluar. Oke, jangan nekat. Cuman ya, mantap. Kami coba menangani, tapi memang keadaannya terlampau sulit. Kami memutuskan membawa Wijaya ke klinik pengobatan desa. Sabar ya Mas Bro. Sungguh terbayang bagaimana kawan kami Wijaya menahan rasa sakit selama perjalanan. Untung saja segala perlengkapan dan obat-obatan pendukung cukup tersedia di klinik milik desa ini. Untuk melakukan operasi kecil seperti ini memang butuh beberapa obat seperti obat anestesi atau penghilang rasa sakit. Kalau penanganannya tak baik, malah bisa terjadi infeksi pada luka. Ya operasi nih bang. Syukurlah mantri desa berhasil menangani luka ini dengan baik. Lumayan, tapi karena udah dibius, ya tidak terasa lah. Tapi saran untuk semua teman-teman pemancing, hati-hati itu lebih baik sebelum kejadian seperti ini. Bukan pemancing sejati namanya kalau langsung kapok begitu kena kail pancing. Kawan kami Wijaya langsung lanjut memancing. Luar biasa. Tadi Bang J kita sempat ada insiden sedikit nih. Jadi tangannya Bang J tadi mau ngangkat ikan ke atas perahu karena kita nggak ada serokan. Bang J tadi coba bantu saya angkat ikan ke dalam perahu. Ternyata tribelnya malah nusuk ke tangannya Bang J. Tadi sudah sempat diobatin dulu sih, dilepas tribelnya, diobatin. Sekarang mau mancing lagi dia ternyata. Di belakang udah lempar-lempar lagi tuh. Lumayan tadi dalam. Oke. Strike perahu nih. Ayo Bang. Wih. Di lain perahu, Agus mendapat sambaran ikan. Ya! Tapi sayang terlepas. Rupanya kail kurang menancap sempurna. Sayang lepas, baru udah kelihatan ikannya. Toman ya? Toman ya. Kembali sebuah sambaran kuat saya dapatkan. Kenapa ya? Mantap. Maaf ya Pak. Pelan-pelan aja. Apa tuh Pandu? Bisa gila. Sorry Pak. Oke, enggak apa-apa. Nanti Pak fotonya Pak tadi kemana-mana dan Udah apa-apa. Teka enggak? Oke, sip. Oke. Mana Pak Jepi? Mantap! Mani Bang. Toman. Toman, luar biasa tarikan ikan berkepala ular ini. Toman. Itu Pak. Buka Bang ya, pakai buka Bang. Pakai grip ya Bang. Pegang leadernya dulu Bang ya, seperti biasa. Sip.
Besar juga yang saya dapatkan kali ini. Ikan yang masih bersaudara dengan ikan gabus ini memang dapat tumbuh besar. Rekor resmi yang tercatat pada Federasi Memancing Dunia IGFA adalah 10 kg. 14 pon. Wih, 7 kilo. 7 kiloan lah. Sekitar 6,8 kilo lah. Ya, oke lah. Ya, pokoknya besar lah. Mantap! Mantap! Oke, mantep banget nih. Nih, teman kedua lihat nih. Kalau dari warnanya nih, ungu. Ini ciri-cirinya toman yang asli. Ini ada batiknya. Warnanya kalau nggak ungu, ada yang hijau juga, ada yang merah juga. Saya dapetnya yang ungu nih. Ini salah satu predatornya air tawar. Dan di mana-mana dia selalu ngacauin ekosistem yang ada di dalamnya. Kayak di Bangka, arwana-arwananya habis karena toman-toman ini. Jadi di sini bapak-bapak bilang di desa Teluk Haur bilang kalau dapat toman diangkat aja mas, karena dia yang bikin ikan-ikan di sini habis. Mancing mania. Sudah lama keren. Wicak kali ini dapat sambaran ikan. Bantu serpa. Ikan melawan dengan serius, tenaganya cukup dominan. Untung saja piranti pancing yang kami gunakan cukup tangguh. Piranti pancing kelas menengah yang kami gunakan memang mampu menahan laju bobot ikan hingga 10 kg. Pancing mania mantap. Luar biasa memang Danau Teluk Haur ini. Memang beginilah hasilnya jika suatu perairan yang terjaga tidak ada istilah overfishing atau penangkapan ikan berlebih. Lumayan kami dapat oleh-oleh beberapa ikan tapah yang boleh kami bawa secukupnya dari desa Teluk Haur. Kami akan buat sebuah penganan khas Kapuas Hulu namanya kerupuk basah. Kerupuk basah ini pembuatannya mirip dengan pempek, siomay, otak-otak, ataupun bakso ikan. Bahan utamanya terbuat dari daging ikan. Hari ini saya mau coba bikin masakan khasnya dari Putu Sibau nih, namanya kerupuk basah ya mbak. Iya. Ini lagi mau nyangin ikannya dulu nih. Ini kita pakai ikan tapa sama lais ya mbak ya. Iya. Sebenarnya selain tapa sama lais bisa ikan apa aja? Seluang juga bisa. Ikan seluang bisa. Toman? Bisa, ikan toman bisa. Pokoknya semua ikan bisa lah ya? Bisa kita kita campurkan. Semua ikan bisa nih dan bahan-bahannya simple banget. Karena berada di bagian hulu sungai, kerupuk basah yang biasa dibuat dari Kapuas Hulu ini terbuat dari bahan ikan-ikan sungai. Setelah dibersihkan dari tulang, kulit, dan bagian perut, daging ikan kemudian digiling sampai halus. Nah, ini udah kita giling. Apalagi nih sekarang? Nah, sekarang kita masukin bumbu-bumbunya ke dalam. Bumbunya ke dalam? Bisa diremas-remas, diaduk, adon semuanya. Setelah semua bumbu tercampur rata, barulah adonan daging dicampur dengan tepung terigu. Ini dia memang bedanya kerupuk basah dengan pempek dari Palembang. Kalau kerupuk basah ini yang dipakai adalah tepung terigu, bukan tepung sagu. Air direbus hingga mendidih. Setelah itu barulah kerupuk basah mentah yang sudah dibentuk dimasukkan ke dalam panci rebusan. Kerupuk basah yang sudah matang direbus akan padat tekstur adonannya. Nih, ini tadi ada beberapa yang udah matang tadi ya Bu ya, pas direbus ya. Matang, jadi setelah ini prosesnya kita dikukus. Jadi ini baru ibaratnya masih setengah matang nih. Jadi ntar habis itu ditirisin dulu, tirisin baru dikukus ya. Mania. Kita masukin ke kukusannya sekarang ya. Kerupuk basah hasil rebusan ini sebenarnya sudah matang dan bisa dimakan. Tapi saat hendak disajikan dan dimakan, biasanya kerupuk basah kemudian perlu dikukus. Kerupuk basah dikukus agar adonan makin kenyal, padat, dan kering. Bagaimana? Sederhana dan mudah bukan membuatnya? Dah, tinggal tunggu matang, kita makan. Saya mau nyobain nih yang udah jadi. Hasil bikinan saya, Bu Ani, sama Ibu Sarina. Oh. Enak banget.